Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mulakan Allah, ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, ayat yang sering didengar oleh para laki-laki ini ketika khutbah Jumat, tapi mungkin ibu-ibu jarang dengar. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan mencoba menggali ayat ini. Semoga Allah mengizinkannya kita membicarakan ayat ini dan tidak menjelaskannya dengan hawa nafsu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah buka pikiran hati kita untuk membaca ayat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatnya berbunyi, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, iman itu di lisan atau di kolbu? Di mana Bapak? Kolbu, hati. Bukan di omongan, bukan juga pada otak, tapi ada di dalam kolbu. Tapi iman itu artinya percaya. Rasa percaya ini bisa melemah. Maka Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum. Hadis Imam Ahmad, hadisnya hasan, bagus. Wahai sahabatku, umatku, segarkan, jaddidu, jadikan imanmu jadi baru, perbaharui imanmu. Berarti perbaharui tempat iman itu bercokol, yaitu kolbu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, bagaimanakah cara kami menyegarkan iman? Lalu Nabi SAW menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Hadis ini sering kita dengar, cuma sayang jarang kita amalkan. Aksiru artinya perbanyaklah, ulang-ulanglah, sebut-sebutlah, hitung-hitunglah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu kalimah yang melibatkan badan, pikiran, lisan, dan kolbu. La ilaha berarti menolak semua Tuhan, semua sandaran, semua tempat mengadu, illallah, kecuali tempat hati bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, membaca la ilaha illallah itu ada tekniknya. Silakan pelajari ini kepada ahlinya, ahli-ahli zikir di surau-surau zikir. Maka maksud Nabi mengatakan ini, pelajarilah caranya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar kepada mereka, bukan ngejek ahli zikir. Saya sedih sekali kok ada bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan orang yang disebut kiai atau ulama, tuan guru, mengejek, menghina orang baca tahlil la ilaha illallah berjamaah. Apakah dia tidak faham hadis Nabi SAW ini? Dahulu di zaman Sayyidina Umar, Nabi SAW juga masih hidup. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada riwayat yang dhaifnya, ada yang hasannya. Beliau mendengar ada orang zikir keras-keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikira itu orang majnun, gila atau ria. Diadukanlah kepada Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Justru banyak-banyaklah baca la ilaha illallah, hatta yaqulul munafiqun mura'un, sehingga orang munafik akan menuduh orang yang baca la ilaha illallah itu orang ria.
orang yang suka buat-buat, orang yang cari perhatian. Aneh. Orang baca la ilaha illallah di mana riyanya? Justru obat riya, obat ingin dipuji orang, takut dicaci maki orang, obatnya adalah la ilaha illallah. Jadi aneh kalau ada kiai, ustadz, buya, tuan guru, apalagi tamat kampus Islam Timur Tengah kah, dalam negeri kah, mengatakan hal serupa. Ini tidak perlu masalah mazhab NU, Muhammadiyah, Syafi'i, tidak Syafi'i. Ini masalah ikut Nabi atau tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah istilah, oh saya ini organisasinya A, B, C. Gak usah. Nabi berbicara begini, belum ada NU dan Muhammadiyah, belum ada Tarbiyah, belum ada Wahabi dan Aswaja. Nabi sudah mengatakannya, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Oh, kawan kita pakai ayat karena dia tamatan pesantren atau kampus Islam. Dibacalah sebuah surat. Surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu. Tidak lagi jahar, penuh tadarru dan rasa takut, bukan lagi jahar daripada qaul. Ayat ini menyuruh jenis zikir kedua, disebut zikir khafi, zikir yang hanya di dalam qalbu. Perintahnya sebutlah nama Allah dalam qalbu. Itu bukan larangan zikir keras. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis bernama Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kata beliau, zikir itu ada yang keras, ada yang lembut, jamaah atau sendiri, lisan atau dengan kolbu. Semuanya boleh. Ayat-ayat ini tidak boleh diadu-adu. Yang mengadunya tanda orangnya tidak berpengetahuan. Orang kurang ilmu akan banyak yang dia adu-adu. Tapi kalau banyak ilmu, kata Imam Ghazali, dia melihat perbedaan itu berkah dan rahmat. Jamaah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Jadi supaya kolbu ini imannya segar, apa yang kita baca? La ilaha illallah. Bacalah pagi 100 kali sebelum berangkat kerja. Nanti pulang sore-sore, kalau nggak bisa sendiri datang ke masjid, ke surau. Ikuti imamnya baca tahlil, jangan langsung kabur. Sungguh aneh orang hidup di zaman ini. Zikir berjamaah tidak mau, zikir sendiri pun ogah. Tapi buka handphone setelah assalamualaikum langsung dia tidak berpikir. Aneh nggak harga? Zikir nggak mau, tapi buka handphone mau. Zikir jamaah bid'ah, tapi buka status WA habis sholat tidak bid'ah. Aneh. Itu baru potongan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Boleh juga kita sebut wahai orang-orang yang punya rasa percaya kepada Allah di dalam kalbunya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah. Ini lebih baik daripada menerjemahkan takut. Kepada para kiai, para asatis, para pengkhotbah, sebaiknya menerjemahkan takwa cukup kata takwa, tidak usah gunakan kata takut. Ittaqullaha haqqa tuqatih, terjemahkan saja, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tidak usah terjemahkan takutlah sebenar-benar takut, karena takut dalam bahasa Indonesia konotasinya negatif. Sehingga bertengkarlah di zaman pandemi sedang marak. Kata seorang kiai, marahin dokter, tidak boleh takut dengan pandemi.
takut hanya kepada Allah. Nggak nyambung. Ternyata si kiai ketemu sama anjing galak takut, ketemu preman takut, ada razia polisi gemeteran takut. Udah berapa kali musyrik tuh. Maaf Pak Polisi ya, kita ngelihat baju Pak Polisi itu sering deg-degan nih Pak Polisi. Bener ya, Ustadz aja deg-degan, apalagi yang bukan Ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lebih tepat terjemahannya apa? Takwalah, itu aja. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya, singgasananya di dalam dadamu, di dalam hatimu. Lalu bagaimana dengan terjemahan? Takwa itu memenuhi perintah, menahan, menghabiskan, menghentikan larangan. Itu baru salah satu terjemahan takwa. Takwa yang dicontohkan Nabi SAW, apa kata beliau? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam kolbumu, di dalam dadamu, di dalam jantungmu. Nyambunglah ayat ini, munasabahlah ayat ini dengan ayat, dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang percaya kepada Allah di dalam kolbunya, di dalam dadanya, sempurnakanlah rasa takut, rasa percaya, rasa harap kepada Allah di dalam kolbumu, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang makan Allah, apa maksud ayat ini? Sederhana. Wahai orang beriman, fokuslah mengurus hatimu. Mulailah engkau serius merawat dadamu. Itu lebih kurang makna ayat ini. Kita ini lebih sering merawat wajah. Ibu-ibu, bapak-bapak ini, karena kita hendak bertemu seseorang yang dibedakin muka apa lutut? Muka. Ini yang depan jawab duluan. Ibu, kalau mau ketemu seseorang yang dilihat muka apa dengkul? Yang dibedakin kulit tangan apa kulit muka? Bener ya? Kenapa? Karena orang yang mau menemui kita melihat wajah kita. Lalu apalagi? Ibu-ibu nih paling unik, bukan paling rumit. Kalau rumit itu bahasa bapak-bapak itu. Paling unik, baju harus rasi, jilbab harus rasi sama baju. Apalagi Bu? Sampai kaos-kaos kaki harus rasi ya. Rempong tapi unik Pak ya. Kalau Allah nggak ciptakan ibu-ibu ini nggak seru, nggak ada keindahan di alam semesta. Walaupun negeri Indragiri Hulu itu indah, kalau nggak ada ibu-ibu indah nggak? Nggak indah. Bener Pak ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika kita hendak berpesta, menghadiri pesta walimah, resepsi, biasanya kita memperhatikan pakaian karena khawatir dipandang orang, maka pakaian dibagus-baguskan. Dalam teks keagamaan disebutkan wa tazawwadu, begitu Allah berfirman, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal, sebaik-baik aksesoris adalah takwa. Berarti maksudnya di sini bukan pakaian zahir. Maksudnya bukan berarti orang yang pakai sarung lebih bertakwa dari pakai celana, yang jingkrang lebih takwa dari pakai sarung, tidak.
Yang nggak pakai kopiah kurang iman dibanding yang pakai kopiah. Tidak, bukan itu. Sebaik-baik pakaian jiwa, pakaian kolbu adalah takwa. Apa isinya takwa? Takwa itu islahul qulub, memperbaiki kolbu. Bapak Ibu, tadi saya buat ilustrasi. Kalau mau bertemu orang penting, kekasih, kawan, pejabat, guru, maka kita bagus-baguskan bajah dan baju. Kalau hendak mau bertemu Allah, Allah mandangnya apa? Apa yang dipandang Allah? Allah mandang muka? Enggak. Yang Allah pandang adalah kolbu. Kenapa banyak bedak muka tapi jarang ada bedak kolbu? Ada salon perawatan muka, ada tempat jahit baju, tapi kenapa jarang orang menjahit isi kolbu? Kenapa jarang orang mau datang ke tempat merawat kolbu? Inilah PR kita bersama. Harusnya kita mulai, karena Allah selalu menatap ke dalam kolbu, maka yang mesti diperbaiki adalah kolbu. Nih mohon maaf nih para ASN, kalau bupati berapa tahun jabatnya? 5, paling-paling 2 periode, 10. Nih mumpung ibu bupatinya lagi nggak hadir nih ya, Pak Sekda ya. Kalau ingin bagus terlihat oleh bupati, oleh Pak Sekda, oleh gubernur, mereka hanya menjabat 5 tahun. Allah pernahkah menjabat lalu pensiun? Pernahkah Allah pensiun? Kalau lagi sidak, sekarang kan lagi rame nih, pemimpin daerah sidak ngamuk-ngamuk. Oh, kayaknya sekarang lagi tren, bupati ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak meja. Padahal Nabi SAW berkalam, la taghdab, jangan marah-marah, falakal jannah, engkau dapat surga. Sekarang pemerintah daerah banyak suka marah-marah, benar nggak Pak? Tapi anehnya ada aja yang seneng. Yang seneng kayaknya falakan nar ya. Dia kayaknya senang sama neraka tuh. Aneh hari ini. Nggak tahu itu lagi cari perhatian. Jadi berita nggak kalau ada pemimpin daerah marah-marah, bener nggak? Belum lama ini ada pemimpin daerah bilang pejabat-pejabat di pusat tuh setan. Waduh, gawat ya. Dia tahu setan. Biasanya yang kenal setan siapa? Temannya? Bukan saya yang ngomong, orang Indragiri Hulu yang ngomong. Maaf ya. Tapi banyak orang senang begitu. Bapak Ibu yang bukan Allah, di Quran, semarah-marah sama dalam rumah tangga, kita marahnya nggak boleh setanin orang, mesti banyak legowonya. Di surat At-Taghabun Allah berkala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Nih kalau benar nih beriman nih, depan saya, samping kiri belakang saya, beriman gak nih? Beneran? Ayo dengerin ayatnya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Pasangan-pasanganmu, anak-anakmu kadang menjadi musuhmu. Makanya banyak orang tengkar sama pasangannya. Makanya kita sendiri mungkin pernah tengkar cekcok dengan orang yang kita kasihi. Mungkin sebelum berangkat ke sini ada yang tengkar sama pasangannya, sama anaknya. Bener nggak?
Tuh ayatnya kan benar, surat At-Taghabun. Tapi apa kata Allah? Setengkar-tengkar kalian, semarah-marah kalian, fa'fu wasfahu waghfiru. Nih, ini kunci bernegara, berumah tangga. Kunci berorganisasi, memimpin sebuah organisasi, institusi, memimpin negeri. Ini tipsnya. Fa'fu, berbesar jiwalah kamu, jangan suka ngamuk-ngamuk. Fa'fu itu banyak-banyak beri maaf, bukan banyak-banyak nyuruh orang minta maaf. Apa arti fa'fu? Berilah maaf, berbesar jiwalah, maafkan orang, gitu maksudnya. Bukan meridhoi kemungkaran, bukan. Fa'fu wasfahu. Apa arti wasfahu? Wasfahu itu dari kata sofaha. Kita kalau akrab mesra, kita salaman dengan orang. Rangkullah dia, sentuhlah dia. Ini tips berumah tangga nih yang suka tengkar di rumah. Jangan mulut dibalas mulut, kecuali bibir boleh dibalas bibir. Kalau mulut jangan balas mulut, teriak jangan balas teriak. Kalau pasangan kita ngamuk-ngamuk, peluk aja langsung, wasfahu. Nggak usah dibalas-balas. Dibalas-balas 2 jam nggak berhenti. Kenapa? Dalam psikologi, kita kalau kesel sama orang, apapun yang diomongin orang itu salah, walaupun dia kekasih kita sendiri. Apalagi cuma teman, apalagi cuma kawan. Ya, duduk dulu ya, duduk dulu ya. Baik, bagus, duduk dulu ya. Jangan lupa Pak, bahagia. Amin, makasih. Udah biarin ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih coba lihat cara Allah, pesan Allah ngurus rumah tangga, mengurus negara, ngurus surau, ngurus masjid. Ini pengurus masjid pasti banyak pengalaman. Ada pengurus yang ngambek tuh, kalau bahasa orang Indragiri apa? Merajuk. Kirain suami istri doang yang merajuk. Ngurus organisasi suka ada yang merajuk, bener? Jangankan itu, ngurus surau zikir ada yang ngerajuk, apalagi yang gak ada zikirnya. Pak polisi ada anggota merajuk gak? Pak tentara ada yang anggota yang merajuk? Oh ada. Yang suka merajuk nih, mohon maaf, bapak-bapak atau ibu-ibu? Pak, halo Pak, yang suka merajuk siapa Pak? Bu, siapa Bu? Waduh, satu sama nih. Sama aja lah ya. Orang kalau sudah cinta, sensitif, gampang tersinggung. Benar gak? Kalau sudah cinta, agak sensitif, kurang perhatian, mulai baper. Itu mau di mana aja, mulai dari ngurus rumah tangga, ngurus kampung, organisasi, sampai semuanya. Lalu apalagi ayatnya? Wasfahu waghfiru. Apa arti waghfiru? Waghfiru dari kata ghafara, ini salah satu sifat dan perbuatan Allah, yaitu memberi ampun. Memberi ampun itu, kalau ada orang salah, kita coret salahnya, kita anggap dia nggak salah. Itu waghfiru. Jangan diingat-ingat kesalahan kecil ataupun besar, cukup dijadikan pelajaran. Ini diingat-ingat. Nah nih,
Kalau orang melakukan ini, mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat ketersinggungan, ngurus organisasinya, rumah tangganya, negaranya nggak akan beres. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu, rumah tangga saya nanti ke depan bagaimana, tapi kita berdoa, mohon doakan rumah tangga saya juga. Semoga rumah tangga Bapak Ibu baik-baik juga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kan nggak tahu. Ya. Cuma rumusnya kira-kira begini. Kalau apa yang terjadi takdir Allah kita terima. Semoga takdirnya baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Waghfiru ternyata ditutup dengan kata waghfiru. Biasanya kata wa'fu dan yang ujungnya waghfiru itu sifatnya Allah, Maha memaafkan, Maha mengampuni. Ini sifatnya Allah. Sekarang Allah perintahkan kita untuk mengambil, meniru sifat-sifatnya. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan Allah itu punya sifat-sifat sempurna yang luar biasa. Siapa yang ambil salah satu saja sifat-sifat mulia yang boleh dipakai, dia pakaikan dalam hidupnya sehari-hari, maka Allah akan jamin dia masuk surga. Itulah yang dimaksud baginda Rasulullah SAW, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ini masuk rumah kayak masuk neraka, hiruk pikuk, bising, tengkar terus, tersiksa terus. Kenapa? Nur Nabi Muhammad SAW tidak undang kalam. Nur Nabi itu ada pada tiga ini: memberi maaf, berbesar hati; wasfahu, merangkul, bermesra; dan yang ketiga, tidak mengingat kesalahan, memberi ampun. Ini yang disebut rukun Nur Muhammad SAW dalam keluarga. Orang berhasil keluarganya begini, insya Allah berhasil bangun negeri. Begitu juga kita ngurus negeri ini, ya. Maka saya tidak bakat Pak jadi pemimpin negara. Insya Allah nggak akan nyalek ya. Insya Allah nggak akan nyalon jadi bupati, wakil bupati, apalagi jadi presiden ya. Nggak ada yang nyoblos soalnya. Tapi siapapun yang ngurus negeri ini dan ngurus organisasi, coba gunakan tiga rukun ini di dalam dirinya. Insya Allah Allah berkahi, meskipun tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudariku yang melakukan Allah, inilah yang kita sebut dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa. Lalu ditutup kembali ke ayat pertama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati. Apa makna mati? Mati itu dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpisahnya hubungan ruh dan badan. Ruh kita ini bukanlah berasal dari bumi, bukan juga dari langit, tapi bukan dari bumi dan langit. Dia dari negeri yang lain, disebut negeri arwah. Dahulu para arwah ini pernah bertemu, berkumpul, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi dari dulu arwah-arwah ruh itu sudah berkumpul. Apa yang dilakukannya? Ternyata Allah memanggil dan bertanya, wahai sekalian ruh, bukankah aku ini Rabb kamu, pemilik kamu semua, Tuhan kamu semua? Apa jawaban semua ruh? Bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkaulah pemilik kami, Tuhan kami semua. Dulu semua kita begitu, baik sekarang yang non muslim ataupun muslim yang sekarang sholat nggak sholat, semuanya dulu ikut.
Cuma karena ruh berpindah alam, Allah pinjamkan fasilitas bernama tubuh. Tubuh ini awalnya janin, awalnya bahkan air yang hina. Sekarang pun dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya hina. Gak mandi sehari bau. Semuanya bau. Semuanya tidak ada yang beres di badan ini kecuali kolbunya beres. Maka disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, jika hati itu benar, baik, maka baiklah semua. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik, semuanya baik. Jika dia rusak, semuanya rusak. Kolbunya negeri adalah para pemimpinnya. Jika para pemimpinnya, pemimpin agamakah atau pemimpin politik, itu adalah kolbu negeri. Makanya kolbu kita ini ada bagian-bagiannya, ada serambinya, ada biliknya. Begitu juga negeri ini, kolbunya, pemimpinnya ada bagian-bagiannya. Apabila si kolbu, si jantung bekerja baik, saling bekerja sama, memakaikan 3 rukun tadi, wa'fu wasfahu waghfiru, banyak memaafkan, banyak memberikan salam menyapa duluan, waghfiru, dan tidak mengingat-ingat kesalahan, maka orang-orang ini kolbunya akan selaras dengan tubuhnya, tubuhnya akan sehat. Kalau pemimpin umarok dan ulamanya bermesraan, saling menasihati, saling menguatkan, insya Allah rakyatnya diberkahi, rakyatnya akan cinta kepada mereka. Semoga negeri kita, mulai dari keluarga, mulai dari kelurahan dan desa, sampai kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh negara, Allah berkahi berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.